Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adilia Rahayu, NIM 2042067 ingin mempresentasikan tugas perencanaan pembangunan, yaitu outlook kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2023. Yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 ini diperkirakan tetap kuat pada kisaran 4,5% sampai 5,3% dan akan terus meningkat menjadi 4,7 sampai 5,5% pada tahun 2024. Didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat, serta inflasi indeks harga konsumen yang diperkirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran 3,0 lebih kurangnya 1% pada tahun 2023 dan 2,5 lebih atau kurangnya 1% pada tahun 2024. Dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama di tahun 2023 seiring dengan tetap terkendalinya inflation harga import atau imported inflation dengan nilai tukar rupiah yang stabil, serta respon kebijakan ekonomi moneter yang front load, preemptive, dan forward looking. Koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah pusat dan daerah melalui tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, serta gerakan nasional pengendalian inflasi pangan yang berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi ini. Sinergi ini berinovasi untuk kunci dan prospek kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2023 serta 2024 yang akan membangkitkan ekonomi atau perekonomian Indonesia. Selanjutnya itu nilai tukar mata uang di tahun 2023. Nilai tukar rupiah akan berkisar pada 15.000 sampai 15.200 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Karena faktor ketidakpastian yang masih tinggi dan surplus neraca dagang lebih rendah, rupiah berpotensi melemah. Hanya saja pada akhir 2022 ini terdapat capital inflow atau aliran modal asing masuk ke obligasi Indonesia yang akan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tahun depan dapat diperkirakan siklusnya mungkin menuju akhir tahun sentimen akan membaik dengan berbagai faktor ekonomi global seperti inflasi dan suku bunga acuan yang terkendali. Dan yang ketiga itu inflasi atau di tahun 2023 ini diperkirakan berada di kisaran 6-7%. Angka ini di atas target pemerintah dalam APBN 2023 yaitu 3,6% karena dari sisi inflasi pangan pemerintah mulai bisa menjaga stabilitas harga pangan melalui kebijakan insentif daerah. Kemandirian pangan akan tumbuh di masyarakat secara grassroots atau gerakan masyarakat. Dan yang kedua secara konglomerasi sekarang sudah mulai main di pangan saat ini di asosiasi provinsi, ada kerjasama antara provinsi untuk memenuhi kebutuhan pangan di domestik bisa dipenuhi, tidak harus ketergantungan terhadap impor. Namun pada saat yang sama, bila kondisi nilai tukar rupiah masih di angka 15.000 pada tahun 2023, maka akan mempengaruhi harga pangan dari sisi industri, makanan maupun minuman. Serta yang keempat, yaitu pengangguran di tahun 2023 ini diperkirakan akan terdapat risiko meningkatnya pengangguran karena disebabkan oleh tingginya angkatan kerja dibandingkan kesempatan kerja, serta jumlah angkatan kerja Indonesia ini pada Agustus 2022 tercatat naik 143,72 juta orang, namun angkatan kerja berbanding terbalik dengan kesempatan kerja yang dibutuhkan. Pada periode Agustus 2022, tingkat pengangguran di Indonesia sejumlah 8,42 juta orang, sedangkan TPT sebesar 5,86%. Hal ini akan meningkatkan pengangguran di Indonesia semakin banyak dan TPT Indonesia
pada 2023 akan sebesar 5,7% atau menurun tipis dibandingkan di tahun 2022. Dan yang kelima, yaitu ada harga minyak di tahun 2023. Pada tahun 2023 ini diperkirakan harga minyak di posisi 97 US dollar per barrel atau turun dari asumsi harga pada tahun 2022 yaitu 105 US dolar per barrel. Namun bila suplai minyak dunia dipangkas, maka harga minyak diperkirakan mencapai 135 US dolar per barrel pada 2023 dari 114 US dolar per barrel pada 2022. Dan bila suplai minyak berlebih, maka harga minyak pada tahun 2023 ini akan turun menjadi 73 US dollar per barrel dari asumsi pada tahun 2022 itu sebesar 97 US dollar per barrel. Hal ini terjadi karena pemangkasan produksi minyak dari negara-negara pengekspor minyak plus serta ancaman lonjakan inflasi yang mengancam perekonomian dari berujung pada permintaan minyak. Dan yang terakhir yaitu adalah IPM di tahun 2023. Pada tahun 2023 ini nilai proyeksi Indeks Pembangunan Manusia atau IPM ini diperkirakan sebesar 74,65 atau meningkat 0,65 dibandingkan pada proyeksi tahun 2023 yang bernilai 74,00. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia diperkirakan akan menyusut pada tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena adanya ancaman resesi ekonomi tingkat global. Ekonom Institute for Development of Economy and Finance. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia pada tahun 2023 ini akan diperkirakan juga menyusut sebesar 0,32%. Meskipun begitu, penurunan tersebut masih terbilang minim bagi Indonesia sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai outlook kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2023. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.